Jadi sebelum gue mulai video ini, gue mau backstory dikit. Di setiap produk yang Press Play pernah rilis itu sebisa mungkin kita ingin bikin konten sendiri untuk produknya itu. Menurut kita itu suatu hal yang lumayan penting. Dan dari pengalaman kami coba bikin konten sendiri, dan jujur kita masih banyak yang harus dipelajarin nih, yaitu orang bakal tetap nonton video yang kurang bagus kualitas picture-nya, tapi orang lebih males dengerin audio yang kurang bagus. Makanya hari ini kita lumayan excited untuk ngomongin tentang dua produk yang bakal nge-solve problem itu. Tapi sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu kalau kita itu pelan-pelan ingin ngefokus ke channel YouTube kita. Dari menjawab pertanyaan kalian dalam bentuk short video, bikin review yang lebih detail, yang lebih ceritain produknya seperti yang kalian nonton ini. Dan kalau itu sesuatu yang kalian tertarik, subscribe ke channel Press Play biar nggak ke-skip update lanjutannya. On with the video. Disclaimer sedikit ya, gue bukan audio profesional. Podium C dan Podium D itu audiensnya itu bisa dibilang lebih ke casual, biasanya buat main bareng teman di Discord, rekam konten voiceover iseng-iseng seperti ini, live streaming, and of course Zoom call. Kita bakal ngetes dan demoin masing-masing mikrofonnya nanti, dan begitu jalan videonya kita bakal switch antara Podium C dan Podium D. Dan menurut gua kalau kalian mau pembahasan mikrofon yang detail, silakan nonton beberapa teman kita di video-video ini. Dan sebelum gua demoin dan kasih overview dari dua mikrofon ini, kayaknya lebih penting kita membedakan dulu antara condenser dan juga dynamic microphone. Kalau kita lagi ngebahas mikrofon nih, pasti sering kedengeran antara condenser sama dynamic. Tapi perbedaannya apa? Lebih cocok condenser atau dynamic bang buat penggunaan gua? Jawabannya adalah tergantung use case. Kalau condenser microphone itu tipe mic yang bisa nge-capture range yang lebih luas. Kalian bakal dapat suara yang cenderung lebih bright dan lebih clear kesannya. Jadi kalau misalnya ruangan kalian itu nggak sound treated, background noise dari kipas, dari AC itu bakal lebih cenderung masuk dibanding yang dynamic. Beda sama dynamic microphone, itu range-nya tidak seluas condenser microphone. Dan sebenarnya itu bukan hal yang jelek. Justru karena dynamic microphone range-nya itu nggak seluas kayak condenser, kalian bakal dapat background noise rejection yang lebih bagus dibanding condenser microphone. Makanya hampir semua podcast-podcast yang kalian lihat, bahkan sampai ke live streaming juga, itu pelan-pelan mulai make dynamic microphone dibanding condenser microphone. Jadi kalau gue bisa simpulin dulu, kalau konten atau rekaman itu kalian perlu banyak detail, dimana kalian ada suara yang rendah banget dan juga yang tinggi banget, cocoknya itu sama condenser microphone. Misalnya kalau buat nyanyi atau ASMR content. Kalau misalnya kalian lebih buat omongan dan lebih mau background noise rejection-nya itu, mungkin lebih cocok sama dynamic microphone. Tapi to be honest, penggunaan orang-orang casual kayak buat main di Discord atau mungkin buat iseng-iseng rekam typing test, sebenarnya antara Podium C atau D itu tuh sama-sama bagus sih. Dua-dua mikrofon ini tuh plug and play USB microphone. Mau itu yang condenser atau yang dynamic, sama-sama connect pakai USB Type A to Type C yang colok ke mikrofonnya langsung. Dicolok ke komputer, HP atau tablet itu bisa semua. Untuk Podium C, kalau kalian mau connect ke HP, kalian bakal perlu semacam USB dongle. Untuk Podium D yang dynamic, kalian cukup pakai USB Type C to C cable juga bisa. Dua-dua Podium series kita lengkap juga dengan stand microphone masing-masing. Kalian juga bisa pakai uplift boom arm series kita, yaitu aksesoris untuk biar user experience dari mikrofonnya itu tuh lebih nyaman dan lebih dekat ke mulut kalian. Dari pengalaman gua, dua-dua mikrofon ini tuh posisi optimal dari mulut kalian tuh sekitar sejengkal tangan ya, 10-12 cm segitu sudah oke lah. Tentunya kalian bisa eksperimen sendiri sama jaraknya, sesuaikan aja sama ya setup layout kalian. Jangan khawatir misalnya mic-nya kejauhan atau bagaimana, karena dua-dua mikrofon ini Podium C dan D, dia itu sudah ada gain dial. Untuk Podium C itu ada di bawah dan untuk Podium D ini ada di atas ini. Kalau kalian pakai OBS atau software yang bisa ngelihat level suara dari mic-nya secara real time, sound level yang menurut gue itu paling oke di sekitar -10, -15 segitulah. Barnya itu sudah menyentuh bagian kuning. Buat user yang gak ada akses untuk sound level seperti itu secara langsung, gue saranin banget manfaatin fitur zero latency audio monitoring yang sudah ada di Podium C dan Podium D juga. Tinggal colok kabel headphone kalian atau earphone dan kalian bisa dengar suara kalian secara real time, biar kalian sendiri tahu nih kalian lagi picking, suaranya terlalu kencang atau terlalu rendah. Menurut gue fitur yang paling berguna itu adalah touch to mute.
Kalau kalian misalnya perlu batuk atau misalnya bersin ya, kalian bisa aja touch to mute dulu biar nggak batuk ke depan mikrofon. Sebagai pemanis juga, ketika kalian tap touch to mute functionnya, di Podium D ini ring LED-nya dia bakal menyala merah dan logo touch to mute-nya bakal warna merah. Untuk di Podium C, RGB-nya tuh bakal mati ketika touch to mute itu aktif. Ini secara indikator visual untuk kalian kalau misalnya rekaman kalian tuh lagi di mute atau enggak, yang menurut gue itu sangat-sangat useful karena kita udah beberapa kali kejadian kirain suaranya udah oke, ternyata mute-nya itu lagi nyala. Ini tes dengan Podium C-nya langsung, gue nggak ada efek apa-apa sama sekali dari OBS Studio. Dan sekarang mikrofonnya itu kira-kira ya sejengkal tangan, sekitar 10 cm lah dari mulut gue. Jarak satu tangan seperti ini, suaranya itu kualitasnya seperti ini. Kalian bakal denger kalau misalnya gue rotate mikrofonnya, sekarang gue ngomong ke depan mikrofonnya, dan gue bakal pelan-pelan rotate mikrofonnya biar kalian lebih dapet gambaran gimana cardioid pickup pattern. Harusnya kalau di belakang dan di samping suara gue nggak sejernih kalau gue ngomong langsung ke depan mikrofonnya. Oke, sekarang kita lagi ngelakuin tes sama Podium D Dynamic Microphone. Gue pakai stand bawaannya aja karena menurut gue jaraknya sudah cukup. Gue aim mikrofonnya ke mulut gue juga, dan kurang lebih kalau full gain di jarak satu tangan itu suaranya itu seperti ini. Gue akan ngelakuin tes puterin mikrofon untuk kalian dapat gambaran noise rejection seperti apa. Sekarang gue ngomong ke depan mikrofonnya, pelan-pelan gue puter ke samping. Harusnya di bagian sini background noise atau suara gue sudah lumayan kecil ya dibanding kalau di depannya ini, dan harusnya lebih bagus kualitasnya dibanding yang Podium C yang condenser microphone ini. Oke, sekarang mikrofonnya balik lagi ke depan mulut gua dan harusnya suara gua makin jernih lagi. Sebenarnya memberikan rekomendasi antara Podium C atau Podium D agak susah sih, karena sekali lagi kondenser belum tentu lebih baik daripada dynamic, atau dynamic belum tentu lebih baik dari kondenser. Balik ke use case masing-masing. Ada juga kondenser yang bagus kualitasnya, ada juga yang jelek. Dynamic pun juga ada yang bagus, ada juga yang jelek. Secara fungsional Podium D dan Podium C ini ngelakuin hal yang sama. Dia rekam audio untuk kebutuhan voice over atau main game atau Zoom call kalian. Tentunya gue lebih suka suara dari Podium D karena menurut gue buat suara gue, extra bass yang gue dapat dari Podium D menurut gue bagus buat suara gue. Suaranya jadi lebih warm, suaranya lebih natural dikit dibanding yang Podium C. Sebenarnya beda tipis sih. Gue juga dapat benefit dari background noise rejection, dimana sekarang gue di ruangan yang lumayan bergema, tidak sound treated sama sekali. Tapi untuk penggunaan kasual nih seperti Zoom atau mabar sama temen di Discord, menurut gue dua-dua mikrofon ini tuh oke banget. Tinggal sesuaikan aja sama kualitas suara yang lu lebih suka, dan desain, dan of course budgetnya aja. Kalau memang lu nggak mau terlalu komit, silakan beli Podium C, nggak ada masalah juga. Menurut gue dia bakal improve audio quality lu daripada pakai dari headset ataupun ya dari HP doang misalnya kalau rekam konten. Tapi selain itu videonya kayak begitu aja guys. Itu dia Podium C dan Podium D. Untuk harganya sendiri kalian sudah tahu, Podium C ini tuh 350.000 dan Podium D-nya itu 700.000 di website pressplay.id.com. Other than that, that's it for today's video. Kalian lebih suka Podium C atau Podium D? Coba komen di bawah. I'll see you guys on the next time. Good luck, have fun.